Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 565 Ayo berdansa denganku. Morgan berdiri di sudut aula dan memandangi Sylvana yang seksi dan menawan di atas panggung. Pada saat ini, Morgan menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata Sylvana adalah cucu Mandala. Sebelumnya Morgan mengira Sylvana hanya memiliki hubungan dengan keluarga Sandika, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Bondowoso dan keluarga Sandika di pihak Mandala. Morgan hanya tahu bahwa Mandala telah membangun bisnis kasino. Selain itu, Johnson mengatakan bahwa Mandala adalah orang yang baik, jadi tidak ada salahnya untuk lebih banyak berhubungan dengan Mandala. Itulah sebabnya, Morgan rela absen di kelasnya dan datang ke sini untuk menghadiri pesta ulang tahun cucu Mandala. Namun, Morgan tidak pernah mengira cucu Mandala adalah Sylvana. Tidak heran Sylvana bisa membawaku masuk tadi. Tidak heran Sylvana terus bertanya kenapa aku datang ke pesta ulang tahun. Tidak heran begitu banyak orang di aula yang mengenal Sylvana. Tidak heran dia bahkan menanyakan hadiah ulang tahun padaku. Morgan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Pada saat ini, Morgan menyadari bahwa Sylvana adalah tokoh utama di acara pesta ulang tahun ini, tetapi Sylvana tidak tahu bahwa Morgan diundang oleh Mandala dan merupakan tamu khusus yang sedang dicari oleh Mandala saat ini. Jadi sejak awal Sylvana bermain-main denganku. Morgan melihat ke arah Sylvana dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Sylvana sedang memegang mikrofon untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir. Morgan ingin bergegas menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Sylvana karena dia sangat marah melihat senyum di wajah Sylvana sekarang. Namun ketika Morgan melihat Mandala berdiri di samping Sylvana, dia langsung menepis ide itu. Morgan tahu bahwa jika dia terburu-buru menemui Sylvana sekarang, Sylvana akan mengetahui hubungan antara Morgan dan Mandala serta identitas asli Morgan. Begitu Sylvana mengetahui identitasnya, Semira juga akan tahu. Saat ini, Morgan tidak ingin banyak orang mengetahui identitasnya karena akan sangat merepotkan untuk menjelaskannya sehingga Morgan akhirnya memilih untuk bertahan dan diam saja. Morgan juga khawatir Mandala akan melihat dirinya di kerumunan, jadi dia sengaja mencari sudut untuk berdiri dan bersiap menunggu pesta ulang tahun berakhir dan pergi sesegera mungkin. Usai pidato Sylvana, saatnya berdansa. Musik yang menenangkan dimainkan di aula. Para pemuda kaya di Bondowoso pun bergegas menghampiri Sylvana seolah ingin mengajak Sylvana berdansa. Namun, tidak peduli siapapun yang mengajak Sylvana berdansa, Sylvana langsung menolaknya dan mulai mencari Morgan di aula. Mandala yang khawatir Morgan tidak datang, tidak terlalu memperhatikan Sylvana. Dia terus melakukan panggilan telepon dengan ponselnya. Setelah menjelajahi aula untuk waktu yang lama, akhirnya Sylvana menemukan Morgan bersembunyi di sudut aula. Dia melangkahkan sepatu hak tingginya tepat di depan Morgan dengan senyum nakal, dan kemudian berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Morgan, aku dari tadi mencarimu, tapi ternyata kamu bersembunyi di sini. Hari ini adalah hari ulang tahunmu." Morgan bertanya kepada Sylvana dengan sangat kesal. "Ya," Sylvana tersenyum genit dan mengangguk. "Karena hari ini adalah hari ulang tahunmu, kenapa kamu tidak memberitahuku?" Morgan bertanya dengan marah. "Hei, Morgan, kamulah yang mengatakan bahwa kamu akan datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Hehe, aku pikir kamu tahu ini adalah hari ulang tahunku, tapi kemudian aku tahu bahwa kamu bahkan tidak tahu siapa yang berulang tahun. Kamu pasti datang untuk makan dan minum, jadi agar tidak melukai harga dirimu, aku tidak mengungkapkan identitasku. Kenapa kamu malah menyalahkanku karena tidak memberitahumu dengan jelas?" Sylvana juga tampak marah pada Morgan dengan enggan. Saat Morgan melihat ekspresi wajah Sylvana, dia merasa sangat tidak berdaya. Dia pikir apa yang dikatakan Sylvana sebenarnya sangat masuk akal. Lagi pula, Morgan mengatakan bahwa dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahun, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa yang merayakan ulang tahunnya dan bahkan tidak membawa hadiah. Itu benar-benar tidak masuk akal. Namun nyatanya, Morgan bukannya tidak tahu siapa yang berulang tahun, Morgan hanya tidak tahu bahwa Sylvana adalah cucu Mandala. Dan sekarang Morgan tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada Sylvana. Lagi pula, begitu dia menjelaskan, Sylvana akan mengetahui identitas Morgan. "Sudahlah,
Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kita adalah teman. Bukankah wajar bagimu untuk datang ke pesta ulang tahunku? Ayo berdansa denganku. Ketika Sylvana melihat bahwa Morgan sudah lama tidak berbicara, dia merasa bahwa Morgan malu karena dia telah ketahuan. Sylvana dengan cepat mengulurkan tangan dan menyeretnya ke lantai dansa. Aku tidak bisa berdansa. Morgan tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan suara rendah saat menjawab Sylvana. Sylvana menyeret Morgan dan berkata dengan lembut. Kamu tidak bisa berdansa. Tidak masalah, Morgan, aku bisa mengajarimu. Aku benar-benar tidak bisa berdansa. Bukankah banyak orang yang mengundangmu untuk berdansa tadi? Lebih baik kamu memilih salah satu dari mereka dan berdansa dengan mereka. Morgan benar-benar tidak bisa berdansa. Dia juga khawatir jika dia benar-benar pergi berdansa dengan Sylvana, Mandala akan mengetahuinya dan langsung menghampirinya. Sylvana menatap Morgan dan berkata sambil mengerucutkan bibirnya, aku merasa jijik saat melihat pria-pria itu tadi, tapi jika aku melihatmu, kurasa kamu tidak menjijikkan. Ayolah Morgan, berdansalah denganku. Morgan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sylvana. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya, tidak, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Apa maksudmu aku bukan pria? Kamu jijik pada pria-pria itu tetapi tidak jijik padaku. Sylvana tersipu dan berkata dengan suara rendah pada Morgan, astaga Morgan, aku tidak bermaksud begitu. Bukankah kamu juga tidak tahu tentang kondisiku yang sebenarnya? Setelah melihat Sylvana seperti ini, Morgan menyadari bahwa Sylvana adalah lesbian dan tidak pernah berhubungan dengan pria, jadi dia melihat situasi di aula. Saat ini, sudah banyak pria dan wanita yang berdansa di aula, tetapi Morgan tidak melihat Mandala. Jadi akhirnya Morgan dengan enggan menyetujui permintaan Sylvana, baiklah, ayo berdansa. Tetapi sebentar saja, ya, saat mendengar Morgan setuju, Sylvana sangat senang dan langsung mengangguk, kemudian menyeret Morgan langsung ke lantai dansa. Di sisi lain, Mandala tidak berada di aula saat ini karena dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, dia mengabaikan Morgan dan membuat Morgan pergi dengan marah. Bagi Mandala, ini adalah masalah yang besar. Di Jawa Timur, apa perbedaan antara menyinggung Morgan dan mencari mati? Jadi Mandala langsung pergi ke kantor Golden Saint Hotel setelah acara dansa dimulai. Apa kalian menemukan Tuan Muda Morgan? Mandala segera bertanya kepada pengawalnya setelah memasuki kantor. Belum, kami sudah mencari di mana-mana, tapi kami belum menemukan Tuan Muda Morgan, jawab pengawal itu dengan suara rendah. Dasar kalian semua sekelompok sampah tidak berguna. Mandala berteriak dengan marah setelah mendengar kata-kata pengawal itu. Kata-kata pengawal itu. Kata-kata pengawal itu. Kata-kata